Pondok pesantren di Ciamis, Jawa Barat berangkat ke Jakarta dengan berjalan kaki untuk mengikuti aksi damai 2 Desember mendatang. Aksi jalan kaki sejauh 269 km hingga ke ibu kota Jakarta tersebut mendapat pengawalan dari Polres Ciamis, Jawa Barat. Setelah berkumpul untuk doa bersama di Masjid Agung Ciamis, Jawa Barat, ribuan santri dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa GNPF MUI Ciamis langsung berangkat dengan berjalan kaki menuju Jakarta. Mereka nekat melakukan aksi jalan kaki karena tak bisa gunakan bus untuk aksi damai 2 Desember mendatang. Aksi jalan kaki dengan jarak tempuh 269 km ini langsung mendapat pengawalan dari Polres Ciamis hingga ke Jakarta. Dalam aksinya damai nanti, masa menuntut petugas segera menangkap Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Nanti akan istirahat di daerah Sukabumi atau di Tanah, tapi kita dikonsumsikan yang sudah. Jalan kaki menuju Jakarta sudah terhubung bersama kami melalui saluran telepon Hanafi sebagai Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI dari Ciamis, Jawa Barat. Selamat sore Pak Nonop Hanafi. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nonop, setelah pagi tadi Anda berangkat bersama ratusan santri lain dari Ciamis. Sore hari ini posisi Anda sudah sampai mana, Pak? Posisi sekarang di perbatasan dari Ciamis, tepatnya di desa Kecamatan Ciaur Besi. Ini perbatasan sekali dengan Tasikmalaya, Pak. Oke, dan Anda akan bermalam di mana, Pak Nonop? Saya nanti jam 5 akan berembuk dengan seluruh pimpinan pesantren, juga organisasi yang ikut di aksi Jalan Damai ini. Dan insya Allah kita jam 5 akan konferensi pers untuk menentukan langkah. Oke, artinya akan ada konferensi pers masih di wilayah Kabupaten Ciamis, Pak ya? Ya, di perbatasan Tasikmalaya, tepatnya di Pondok Pesantren Miftahul Huda Usmaniyah, Pak. Oke, Pak, berapa persisnya jumlah rombongan yang ikut dalam aksi jalan kaki bersama Pak Nonop sore ini? Sekarang jumlahnya yang putra itu, yang laki-laki ada sekitar 8.000 orang, yang putri ada sekitar 1.500 orang, cuman yang putri tadi ada banyak yang kita res dulu ke tempat masing-masing berkaitan dengan fisik yang agak kurang fit begitu. Apakah ribuan orang ini memang diminta untuk sampai ke Jakarta atau semampunya mereka saja dalam perjalanan, ketika mereka tidak mampu mereka akan berhenti di tempat tertentu, Pak? Ya, saya akan cek nanti dengan tim kesehatan tentang kekuatan fisik mereka. Apa mereka sanggup melanjutkan? Nanti saya sudah kontak-kontak dengan kota kabupaten, satunya Kabupaten Tasikmalaya, masih aktivis Islam juga yang peduli terhadap gerakan 212 ini. Juga kita telah kontak saudara-saudara kita yang ada di Kabupaten Garut yang kebetulan terlewati rute perjalanan kita begitu, Pak. Sehingga nanti masa ini, kalaupun dari kami ada 2 orang atau 10 orang dari pesantren atau dari aktivis Islam, LSM yang lain tidak bisa mengikuti perjalanan ini, kita akan ganti secara etap di tengah-tengah perjalanan begitu. Baik, target sampai ke Jakarta kapan, Pak Nonop? Kalau perjalanannya lancar, insya Allah mudah-mudahan kita sampai malam Jumat sampai, mudah-mudahan. Tapi kita tergantung nanti kesepakatan. Karena awal kita perjalanan adalah berkaitan dengan adanya surat edaran dan himbauan dari Kapolri berkaitan terhadap PO bus yang ada sedikit hambatan berkaitan dengan moda transportasi kita ke Jakarta begitu. Baik, Pak Nonop, terima kasih atas waktunya berbincang bersama kami di News Petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengawal Fatwa atau GNPF MUI mendatangi kantor Majelis Ulama Indonesia. Ketiga pihak ini bertemu untuk membahas aksi bela Islam 2 Desember mendatang. Dalam pertemuan ini, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia menyepakati sejumlah poin dengan kepolisian terkait aksi damai 2 Desember Jumat mendatang. Salah satu poin kesepakatan adalah aksi 2 Desember mendatang akan berlangsung di lapangan Monas, Jakarta Pusat, yang diisi dengan doa dan sholat bersama dimulai pada pukul 8 pagi hingga pukul 1 siang atau setelah usainya sholat Jumat. Jadi
Seperti diketahui bahwa saudara-saudara kita menginginkan agar dilaksanakan aksi dalam bentuk kegiatan zikir, tauziah, sholat Jumat dengan berlokasi di Bundaran HI, Tamrin dan Sudirman. Dan di situ dari kepolisian sudah menyampaikan bahwa kalau dilaksanakan di tempat itu problemnya adalah masalah hukum. Ada undang-undang yang mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98. Dalam pasal 6 itu diatur bahwa pelaksanaan unjuk rasa itu tidak boleh mengganggu ketertiban umum dan mengganggu hak asasi orang lain. Nah, kemudian di dalam pasal 15 diatur bila pasal 6 itu dilanggar maka dapat dilakukan pembubaran. Polri berpandangan bahwa itulah jalan protokol utama, sehingga kalau dilaksanakan kegiatan-kegiatan itu akan mengganggu ketertiban umum, sekaligus juga akan mengganggu hak asasi orang lain, pejalan pengguna jalan raya dan lain-lain. Dan lebih dari itu, Polri beranggapan akan menjadi presiden buruk, karena berikutnya nanti akan ada unjuk rasa dengan modus yang sama dari kalangan-kalangan elemen-elemen tertentu dengan mengatasnamakan kegiatan keagamaan, mengambil jalan protokol yang mengganggu ketertiban umum. Bayangkan kalau nanti mungkin setiap hari Jumat kegiatan-kegiatan keagamaan dilaksanakan di situ, dan saya sudah menyampaikan bukan hanya di Jakarta, tapi juga di daerah-daerah lain, kota-kota besar di seluruh Indonesia, di Bandung, di daerah-daerah yang padat, kemudian atas nama kegiatan keagamaan ditutup jalannya di sana. Itu akan mengganggu ketertiban umum. Bahkan saya pernah menyampaikan, saya pernah jadi Kapolda di Papua, jalan yang menghubungkan antara Jayapura dan Sentani cuma satu. Kalau jalan itu ditutup, dibuat kegiatan keagamaan KKR misalnya, atas nama kegiatan keagamaan 1000 orang saja itu sudah lumpuh tuh kota, sehingga akan mengganggu semua. Nah, ini kami sampaikan dengan segenap argumen-argumen hukum ini, dan alhamdulillah melalui beberapa kali dialog dengan teman-teman saudara-saudara yang bergabung dalam GNPF, akhirnya dicapai kesepakatan, yaitu ada beberapa alternatif, diantaranya di Istiqlal dan di lapangan, khususnya Monas. Nah, di Istiqlal memang problemnya pengalaman tanggal 4 bulan 11 itu ada beberapa penyempitan, bottleneck, gerbang, turun tangga dan lain-lain yang justru dapat membuat berbahaya karena bisa ada yang terinjak-injak, sehingga akhirnya kita capai kesepakatan dilaksanakan di Bundaran HI karena belajar dari pengalaman aksi 4.11, di mana tatkala kami menggelar sholat Jumat di Istiqlal, tanpa diduga jutaan umat Islam datang tumpah ruah. Itu di dalam masjid tidak menampung, padahal masjid sudah 5 lantai, tempat parkiran pun juga tidak menampung. Dan yang paling berbahaya adalah manakala bubar sholat Jumat, di mana begitu umat keluar dari dalam masjid melalui pintu terjadi penyempitan, kemudian lewat tangga juga, dan begitu keluar di bawah ada pintu lagi terjadi penyempitan, bergabung dengan jutaan umat Islam yang ada di luar masjid. Nah, ini ada yang terhimpit, ada yang jatuh, ada yang terinjak, ada yang pingsan, dan ini sangat membahayakan daripada jiwa peserta aksi. Nah, itulah sebabnya di awal pertama kami sampaikan kepada pihak kepolisian, kami menolak kalau kami harus mengulangi kondisi yang serupa. Karena yang kami pikirkan dari GNPF adalah bahwa keselamatan jiwa peserta aksi itu harus diutamakan, tidak boleh diabaikan. Nah, dari sanalah kami pilih Bundaran HI sepanjang Sudirman Tamrin, karena kami melihat ini merupakan ruang terbuka. Jadi alasan kami ketika itu, ini merupakan ruang terbuka, sehingga umat bisa masuk dari mana saja, banyak ruas jalan yang menghubungkannya.
Sehingga menurut kami ketika itu bahwa ini lebih aman bagi keselamatan jiwa para peserta aksi. Ditambah lagi mobilisasi kendaraan ambulan, logistik, juga aparat keamanan itu lebih mudah. Manakala ada hal-hal yang terjadi kepada peserta aksi yang membutuhkan bantuan, baik bantuan kesehatan maupun logistik. Tapi di Istiqlal tanggal 4/11 yang kemarin, ambulan tidak bisa masuk, mobil logistik tidak bisa masuk. Saya sendiri dari dalam masjid menuju mobil komando 2 jam baru sampai. Itu pun harus berjuang mati-matian lewat desakan. Ini hari saling pengertian. Dan ini merupakan satu permulaan. Dan permulaan ini insya Allah akan ditindaklanjuti lebih mantap lagi. Yaitu nanti pada tanggal 2 Desember 212 ini jadi terkenal ini. Ya. Dan mudah-mudahan sesudah itu juga ada tindak lanjut lagi, yaitu kami mengusulkan adanya dialog nasional dalam rangka merajut kembali kesatuan dan persatuan bangsa itu menuju rujuk nasional, kembalinya kita secara nasional untuk menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang saling menghargai, saling menghormati, saling menolong, at-tanasur wa ta'awun, saling membantu di dalam rangka membangun negeri yang kita cintai ini menjadi negeri yang damai, yang aman, dan negeri yang sejahtera. Saya kira terima kasih kepada Pak Kapolri Habib yang mempercayakan Majelis Ulama untuk menjadi tuan rumah, dan oleh karena itu mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk kebaikan-kebaikan yang lebih banyak lagi nantinya. Kami. Yang pertama, harapan kami adalah agar pelimpahan tahap pertama ini yaitu bisa berjalan dengan baik dan bisa segera di P21, supaya masalah ini tidak diulur-ulur lagi. Nah, setelah di P21 tentu kita minta juga percepatan agar segera dilimpahkan ke pengadilan. Nah, ini penting sekali karena ini sudah menjadi kegaduhan nasional, bahkan heboh internasional. Lebih cepat disidangkan akan lebih baik. Dan yang ketiga, kami minta juga, harapan kami agar Kejaksaan Agung menggunakan haknya, yaitu setelah P21 nanti untuk menahan Ahok. Nah, itu yang kita minta karena Kejaksaan juga punya hak untuk melakukan itu. Jadi tuntutan kami sejak awal tidak berubah, Ahok harus ditahan. Nah, itu yang sudah kami sampaikan. Nah, kita lihat ke depan bagaimana perkembangannya. Silakan. Ketika tuntutan kami tetap harus ditahan. Jadi kami dari awal kami melaporkan pada tanggal 6 Oktober ke Mabes Polri bahwa ini harus ditahan. Ya, jika tidak ditahan, kami akan melakukan langkah-langkah konstitusional baik secara hukum maupun politik dengan mendatangi DPR ataupun instansi lainnya agar Ahok ini harus ditahan. Karena persoalannya adalah kasus yang mengaitkan Ahok ini merupakan peristiwa luar biasa. Kenapa luar biasa? Satu, karena dilakukan oleh pejabat publik. Yang kedua, karena sudah berdampak luas. Yang ketiga, karena sudah menyebabkan kegaduhan nasional, bahkan heboh internasional. Yang keempat, sudah menimbulkan korban. Ini sudah menimbulkan korban. Korbannya di mana-mana secara masif terjadi demo, terjadi aksi, terjadi benturan antara masyarakat dengan aparat keamanan. Ada yang terluka, ada yang meninggal dunia, bahkan dari pihak polisi sendiri juga ada yang terluka. Nah, ditambah lagi ini berpotensi memecah belah NKRI. Nah, maka itu supaya kita menyelesaikan sampai di sini polemik ini, segera tahan dan sidangkan. Nah, rencana untuk tanggal 2 Desember bagaimana, Bu? Tanggal 2 Desember? Ya, tanggal 2 Desember sebagaimana kita ketahui tetap akan digelar aksi bela Islam ketiga. Sekali lagi, aksi bela Islam ketiga insya Allah akan tetap digelar pada hari Jumat tanggal 2 Desember. Dan itu merupakan aksi super damai, aksi unjuk rasa yang
dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. Siapapun manusianya di Indonesia ini tidak berhak. Kita akan berkas perkara kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Selamat siang, salam sejahtera. Hari ini hari Jumat jam 10.15 dari penyidik Mabes Polri telah menyelesaikan pemeriksaan dalam proses penyidikan dan sudah menjadi berkas perkara untuk kasus dugaan adanya penistaan agama dengan tersangka Saudara Basuki Cahayapurnama. Berkas perkara sudah selesai untuk tahap pertama ini, dan hari ini kita akan serahkan kepada Kejaksaan Agung dari Baris Krim Polri. Dan ini menunjukkan bahwasanya Polri cukup fokus, cukup sigap, cukup segera dalam menindaklanjuti kasus-kasus yang sensitif, ya, seperti kasus ini. Silakan Pak Dir Krim. Pakai kata-kata ke Pak Adi. Pak kiri, Pak. Pak kiri, Pak. Tengah bawah. Ya. Pak. Ampun. Bawah, Pak. Berapa kilo itu? Ya, sudah terjadi penyerahan berkas perkara tahap pertama dari Baris Krim Polri kepada pihak Kejaksaan Agung. Ada sepatah kata sebagai Basuki Cahayapurnama. Selanjutnya, kami sebagai penuntut umum akan menindaklanjuti berkas ini dengan melakukan penelitian. Kebetulan kami sudah menunjuk tim jaksa penelitinya. Ada 13 orang yang telah ditunjuk, masing-masing dari Kejagung 10 orang, dan dari Kejati 2 orang, dan dari Kejari Jakarta Utara, kebetulan lokusnya di utara 1 orang, jadi semua 13 orang. Semua ini nanti yang akan menindaklanjuti hasil penyidikan dari penyidik Polri. Kami akan melakukan penelitian apakah menurut ketentuan KUHP dan Undang-Undang Hukum Pidana. Pemirsa, kami ajak Anda perkembangan pelimpahan berkas Ahok ke Kejaksaan. Kita bergabung dengan Wahyu Ritonga langsung dari Kejaksaan Agung. Ya Wahyu, apa yang disampaikan Kejagung dan Kepolisian? Ya baik Novi, bahwa pada pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi, tim penyidik dari Baris Krim Polri telah menyerahkan berkas kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Basuki Cahayapurnama ke Jaksa Muda Tindak Pidana Umum, dan saat ini kesempatan diberikan kepada Jaksa Tindak Pidana Umum di mana mereka mendapatkan waktu 2 minggu sesuai dengan KUHP untuk meneliti ataupun P16 dan nantinya akan menetapkan P21 dan melaporkan berkas tersebut ke pengadilan maksud kami. Dan apabila terdapat berkas yang masih kurang, maka nantinya pihak dari jaksa akan kembali menyerahkan ke tim penyidik Baris Krim Polri terkait pelengkapan berkas. Dan di dalam berkas tersebut terdiri dari 3 bundelan dan terdapat 826 lembar ataupun halaman, di mana di dalam berkas tersebut tadi di dalam sampul ataupun cover dari berkas tersebut terdapat foto dari Basuki Cahayapurnama atau Ahok, dan di mana berkas tersebut terdiri dari terdapat saksi pelapor yang terdiri dari 12 orang, saksi TKP 5 orang, saksi ahli 12 orang dengan tersangka Ahok, dan juga saksi yang meringankan yaitu 6 orang, begitu juga saksi ahli yang meringankan berjumlah 6 orang, dan barang bukti beserta alat bukti lainnya berjumlah 16. Dan tadinya pihak dari tim penyidik Baris Krim Polri yang diwakilkan oleh AKBP Riwanto menegaskan bahwa tim dari penyidik Baris Krim Polri optimis nantinya Ahok ditetapkan P21 ataupun sebagai dilanjutkan ke pengadilan maksud kami, dan nantinya dan tadinya Nur Rahmat ataupun Jaksa Muda Tindak Pidana Umum optimis agar sesuai dengan KUHP bahwa mereka diberikan waktu 2 minggu, namun dirinya tadi mengatakan bahwa
diusahakan dalam waktu 1 minggu ini untuk meneliti dan juga melaporkan berkas tersebut ke pengadilan. Dan namun dari pihak Jampidum sendiri tadi tidak menjelaskan secara rinci terkait proses penelitian dari berkas yang didapat dari Barreskrim. Seperti tadi juga ada menyebutkan bahwa pihaknya kali ini tidak akan seperti kasus Jessica beberapa waktu silam, di mana pemberkasan kasus Jessica itu berulang kali dikembalikan ke kepolisian dan begitu juga sampai ke jaksa lagi. Dan untuk sementara itu laporan dapat kami sampaikan langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta. Kembali ke Anda, Novi. Terima kasih Wahyu Ritonga melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta.